Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini ada Vario Tekno 150 ya, dengan keadaan mogok, hilang pengapian, sekring 25 ampere, sekring yang utama di sini putus terus. Ini sekring utama ya, yang 25 ampere, yang paling dekat dengan relay kaki 4 dari sebelah kiri. Kalau dari sana ya, itu putus terus. Di saat di engkol, langsung putus ya teman-teman. Kita ganti baru, sekringnya putus lagi. Ini sudah habis 4 ya, sudah habis 4 sekring, sama putus terus seperti itu. Sudah habis banyak sekring ya, putus terus ya. Sekarang kita lepas, kita ganti lagi. Nah, dipasang langsung putus ya. Nah, kalau ketemu masalah yang seperti ini, lepas sekringnya ya, sekring 5 ampernya dilepas, lalu langsung dilepas dulu kabel kuilnya ya. Nih kabel kuil yang di sini, kabel yang menuju ke kuil ini ada dua, kabel positif sama negatifnya, ini langsung dilepas. Antisipasi ya, seandainya kuilnya ini yang bermasalah, maka jika kita lakukan terus-menerus ganti sekring seperti ini, kita kan mengeceknya akan melakukan itu, pasti melakukannya terus-menerus ya, walaupun masalahnya dari kabel ataupun masalahnya dari kuil. Nah, jadi langkah awalnya lepas dulu kabel yang menuju ke kuil ini, kabel 2 yang menuju ke kuil langsung dilepas saja ya, supaya seandainya kuilnya yang bermasalah, ECU-nya itu bisa aman ya. Apabila kita lakukan berulang-ulang seperti itu, kuil tidak dilepas, seandainya masalahnya itu ada pada kuil, maka khawatirnya akan jebol ECU-nya ya, arusnya itu akan balik ke ECU. Ini sering terjadi hal seperti ini. ECU itu sering konslet gara-gara sering mati gara-gara kuilnya yang konslet ya. Jadi antisipasi, walaupun kita belum tahu masalahnya di kabel mana, tapi langkah awal lepas dulu ya kabel kuilnya. Setelah dilepas, lalu cek ulang lagi, pasang lagi sekringnya. Sekring 25 ampernya kita pasang kembali. Setelah dilepas kabel kuilnya, pasang kembali sekring 25 ampere. Lalu ulang lagi, di engkol lagi ya, kunci kontak on, lalu kita engkol. Ini sudah dilepas ya, kan ini kabel 2 yang menuju ke kuil sudah dilepas, lalu kita engkol. Nah, di engkol tidak putus ya, sekringnya tidak putus, dan di speedometer pun masih menyala. Nah, setelah saya lepas kabel 2 ini, sekring 25 ampere tidak putus. Kemungkinan kuilnya yang bermasalah, bisa jadi kuilnya yang bermasalah ya. Jadi untuk memastikan kuilnya yang bermasalah, coba kita cek arusnya yang menuju ke kuil dulu, entah ECU-nya atau kuilnya yang bermasalah ya. Sekarang kita cek arus yang kabel 2 yang kita lepas tadi, kita cek satu persatu. Yang warna hitam leres putih itu itu adalah positif setelah kunci kontak on ya. Coba cek yang positifnya dulu. Kunci kontak masih posisi off, colokan respennya, kunci kontak on. Nah, ini hidup ya, berarti positif yang keluaran kunci kontak itu standby ada ya, tidak ada masalah. Sekarang kita cek yang negatif, ini masa keluaran itu setelah kita engkol ya. Untuk ngecek masa ini kita pindahkan dulu kaki yang sebelahnya di positif ya, biar kita bisa dapat ngecek masa di sini. Lalu colokan bolam tesnya ke kabel yang masa yang menuju ke kuil, warna kuning beres biru ya. Sekarang kita cek, kalau bola ini menyala berarti kuil itu ECU itu normal ya, mengirim masa ke kuil ya. Sekarang kita engkol, kunci kontak on dulu. Nah, menyala ya, ini menyala teman-teman ya, tapi walaupun kecil tuh menyala, berarti arus yang menuju ke kuil ini normal, 12 voltnya positifnya ada, dan masa keluaran ECU-nya setelah di engkol itu ada ya. Berarti permasalahannya sudah pasti dari kuil ya. Coba kita ganti dulu kuilnya ya teman-teman ya. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, di saat ketemu masalah seperti ini, sekring 25 ampere putus terus ya, dipasang sekring baru putus lagi.
eh, itu bahaya ya. Jangan dilakukan pergantian sekring dengan yang ukuran yang lebih besar ya. Ini sekring 25 ampere, misalkan nih sekring 25 ampere putus terus ya. Terus teman-teman tidak boleh dilakukan pergantian sekring yang dengan ukuran yang lebih besar ya. Contohnya yang 30 ampere ataupun yang lebih besar lagi. Dengan tujuan agar sekringnya itu tidak putus ya. Itu salah. Karena sekring ini apabila dia putus itu menandakan ada permasalahan ya, permasalahan konslet, entah itu dari kabel ataupun dari coil atau dari apapun itu ya. Jadi jika ketemu permasalahan seperti ini, langsung saja lepas dulu, langkah utama lepas dulu kabel coil ya, biar untuk menyelamatkan ECU-nya ini. Walaupun masalahnya itu belum tahu entah dari coil ataupun dari kabel bodi ya, tapi tetap harus dilepas dulu kabel coil ya. Seandainya masalahnya itu coil, setidaknya kita sudah menyelamatkan ECU ini ya. Apabila tidak dilepas kabel coil, kita lakukan berulang-ulang seperti tadi, maka khawatirnya coil itu akan ngirim arus balik ke ECU. ECU ini akan jebol ya, karena penyebab ECU ini jebol yang paling sering itu dari coil yang bermasalah seperti ini ya. Nah, jika sudah dilepas kabel coilnya lalu dipasang lagi sekringnya, jika sekringnya itu putus lagi berarti masalahnya itu ada di kabel bodi ya, bukan dari coil. Tetapi jika di saat dilepas kabel coilnya, dipasang sekring 25 ampernya, setelah diengkol itu kabel sekringnya itu tidak putus ya, berarti masalahnya di coil ya. Lalu lakukan pergantian pada coilnya seperti ini sudah dipastikan coilnya yang bermasalah ya. Setelah dilepas ini kita engkol tapi sekringnya tidak putus, lalu cek jalur yang menuju ke coil ya, apakah normal atau tidak ya. Cara pengecekannya seperti tadi, cek yang positifnya dulu, jika positifnya ada lalu cek yang negatifnya, keluaran ECU ya. Negatif sinyal massa itu keluaran ECU setelah diengkol ya. Cara pengecekannya mas pasang tespen positif di aki sama negatifnya di kabel yang warna kuning leres biru, lalu diengkol ya. Jika normal, massa dari ECU itu ada, sinyal massanya dari ECU itu ada, berarti arus yang menuju ke coil itu normal ya, dan sekringnya pun tidak putus, berarti arus yang menuju ke coil itu tidak ada masalah ya, tidak ada konslet ataupun konslet di kabel bodi lainnya ya. Kalau seperti itu bisa dipastikan permasalahannya itu dari coil ya, tinggal kita ganti coilnya. Hah? Itu ini coil barunya ya. Wah, langsung pasang aja. Ini coil punya bit starter kasar, bit injeksi starter kasar yang kode K25. Apa-apa masih bisa kita kombinasikan ya. Yang penting jangan pakai yang coil karbu. Nah, coil yang barunya sudah terpasang. Sekarang kita tes lagi ya. Bismillah, mudah-mudahan jadi. Tes ya. Kontak on. Kalau tadi di engkol itu langsung putus ya. Sekarang kita tes. Ini coil sudah terpasang yang baru. Wow, meledak. Sepi magnet putus ya. Nah, ini yang 25 ampere sudah tidak putus. Cek api. Api ada ya? Ada. Nah, pengapian ada besar, tapi kayak top pengapian itu kurang tepat. Nah, hidup ya teman-teman. Orangnya dapetin juga lah. Kalau lagi nggak jelas itu orangnya dapetin. Orangnya. Nah, dah, matiin aja.